memang capek itu pasti, tapi bertahan itu pilihan. Bagaimana untuk menyampaikan, menjelaskan ke orang tua? Karena kan orang tua takutnya udah, ayo kok lama banget, kok nggak bisa, kok nggak. Hai semuanya, welcome back to Istana Arisa Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Hari ini lagi-lagi aku nggak sendiri ya teman-teman, karena aku mengajak seorang teman untuk sharing mengenai perjalanan mengerjakan skripsinya yang berliku-liku dan kayaknya mepet-mepet deh. Mepet dengan apa ya? Ya mepet dengan 14 semester, setauku ya dengar-dengarnya. Oke, sebelum kita ngomong-ngomong lebih lanjut, kita kenalan dulu aja ya dengan seseorang yang aku ajak ini. Silakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, namaku Tomo. Aku asli dari Toraja. Saat ini bekerja di Surabaya. Dulu kuliah di UK Petra, jurusan Teknik Elektro. Ya, jadi Tomo ini satu alma mater dengan aku ya teman-teman. Kami sama-sama dari kampus UK Petra, beda jurusan dan beda angkatan. Jauh ya angkatannya Tom ya. Iya, Kak. Oke, nah Tom, dengar-dengar ya, ini aku mendengar selentingan isu-isu kayak gitu. Nah ini silakan diklarifikasi, bener nggak sih kamu itu lulusnya 14 semester? Bener nggak? Iya, Kak, jadi saya jelasin. Jadi kalau ibarat kata memang lulusnya 14 semester. Tapi sebenarnya lulusnya itu 13 semester. Karena dulu sempat cuti 1 semester. Jadi kuliahku tuh ya mungkin bagi orang itu sangat telat, tapi bagiku itu adalah sebuah proses untukku. Memang prosesnya tidak mudah sih selama mengikuti perkuliahan 7 tahun itu kalau dihitung secara normal. Nah, menarik nih, soalnya bagi aku pada saat mendengar orang bercerita, oh ya lulus 3,5 tahun atau 4 tahun, oh ya oke kayak gitu. Tapi kalau orang dengan lulus mepet ya, bener-bener mepet. Kalau lebih dari itu kan DO ya, kalau di kampus-kampus ya DO ya. Nah, perjalanan atau aku tuh bener-bener pengen tahu alasan kenapa kok bisa 14 semester itu kenapa Tom? Jadi kalau ceritanya memang panjang, tapi yang aku bisa cerita kalau sebenarnya awal permasalahan bisa telat lulus itu sebenarnya salah satunya salah pilih jurusan. Jadi waktu ketika memilih jurusan dulu kan pilihnya elektro di sini. Tapi sebenarnya dulu itu pengennya kuliah di IT komputer. Cuma saat itu kan waktu daftar di Petra daftar 2 jurusan. Yaitu pertama pilihan 1 elektro dan pilihan 2 itu informatika. Terimanya dua-dua. Cuma saat itu karena berdiskusi dengan orang tua dan orang tua menyarankan kalau lebih baik itu pilih elektro karena ilmunya lebih luas. Tapi ya seiring berjalannya waktu di dalam ternyata tidak semudah yang dipikirkan dan dibayangkan. Nah, kapan kamu sadar bahwa ini nih kayaknya nggak cocok nih dengan aku? Mulai sadar kalau itu tidak cocok ketika memasuki tahun kedua. Jadi 1 tahun kuliah sudah mau masuk semester 3. Jadi karena melihat perkembangan IP sih. Jadi IPK aku itu tidak terlalu bagus-bagus amat waktu itu. Kalau bilang sih hancur sih. Karena IPK aku di bawah 2. Jadi di semester 1 itu di bawah 1,5. Terus untungnya sih di semester 2 naik sedikit di atas 2. Tapi masih di bawah 2,5. Jadi dari awal itu memang sudah kesulitan ya. Tapi kalau aku lihat dari ceritamu ada sedikit peningkatan di IP ya. Di setelah semester 1. Kenapa kamu memutuskan untuk walaupun sudah tidak terlalu menikmati tapi ya udah lanjut terus? Jadi mau lanjut itu karena saat itu dapat teman yang menyenangkan sih sebenarnya di jurusan. Dapat teman yang menyenangkan dan menolong. Mungkin yang tahun pertama itu memang kelihatannya susah karena adaptasi dengan lingkungan baru, suasana baru, dan juga terkait dengan mata kuliah. Jadi teman-temanku itu semua rata-rata punya basic di elektro, kecuali teman-teman dari Indonesia Timur. Kami yang Indonesia Timur itu
kebanyakan kami belum mengetahui dunia elektro lebih jauh. Dan sebenarnya kesulitan belajar itu memang ada, tapi baru mulai bisa mengikuti dengan baik sebenarnya di semester 3. Seperti itu. Semester 3 ya. Nah, yang menarik dari yang tadi Tomo bilang, karena komunitas atau teman ya yang mendukung sehingga belajar untuk ya udah terus menikmati. Oke, kita kembali ke poin yang kita bicarakan di awal ya, tentang lulusnya itu mepet-mepet. Lulusnya itu ceritanya gimana sih, Tom? Mengerjakan skripsinya tuh berapa lama? Jadi kalau mengerjakan skripsi itu dengan 2 judul berbeda. Jadi judul yang pertama itu gagal, begitu kan judul kedua berhasil. Kan kadang-kala ada yang sampai bisa 3 judul kan, karena proposal kan. Nah kalau di sistem jurusannya kami itu proposal 1 semester, terus skripsi 1 semester. Cuma saat itu aku prosesnya 1 tahun itu jadi prosesnya setahun untuk bisa mengerjakan skripsi. Nah saat itu proposal satu semester, skripsi 1 semester. Nah saat itu aku ternyata skripsiku itu nggak bisa selesai 1 semester, bisanya 1 tahun. Itu pun ternyata gagal. Jadi penyebab gagalnya sih sebenarnya banyak faktor sih, tapi faktor utama dan mungkin semua orang alami itu kebanyakan dari dalam diri sendiri. Karena seperti sikap malas, menunda, paling besok bisa dikerjakan, kan biasanya kan begitu, masih bisa besok, tahu-taunya ujungnya sudah mepet-mepet pengumpulan. Cuma di sisi lain juga yang bikin kesulitan pas mengerjakan skripsi karena kesulitan juga dengan judulnya. Judulnya itu tidak mudah ternyata yang seperti kubayangkan. Pas mengerjakannya itu ternyata terlalu banyak hal yang harus diurus di dalam judul itu. Kemudian mungkin juga karena saat itu pada saat mengerjakan skripsi itu aku mengerjakannya di tahun ke-5, itu sudah semester 10. Itu teman-temanku semua sudah sibuk dengan dunianya masing-masing, maksudnya skripsinya masing-masing. Jadi untuk ada yang mau bantu itu agak kesulitan, dan sebenarnya juga mungkin ada sisi sungkan juga sih karena lihat teman-teman yang lain juga sibuk. Itu kita butuh menyelesaikan skripsi. Kenapa waktu itu tuh kamu bisa merasa kayak aduh malas lah mengerjakan ini? Mungkin sisi malasnya karena kayak merasa itu sudah lama sih. Kayak melihat teman-teman itu sudah wisuda lah, apalagi teman angkatan kan. Jadinya kayak sikap malas itu muncul dan sikap menunda-nunda. Dan sebenarnya salah satu pergumulanku itu sebenarnya sikap menunda-nunda sih. Jadi seringkali itu kerjanya mepet-mepet, itu yang dulu ku alami. Dan akibatnya memang terasa. Cuma bagiku pada saat mengerjakan skripsi itu adalah proses untukku. Seperti Tuhan melatihku bagaimana agar aku bisa lebih disiplin, lebih tanggung jawab dengan hal yang diberikan. Memang akibatnya kan 2 judul. Jadi itu judulku jadinya masuk ke judul yang kedua. Judul kedua pun sebenarnya pas gagal di 1 tahun itu sebenarnya sempat stres dan mungkin mau menuju depresi sih, karena kan salah satu pergumulan anak-anak yang skripsi itu karena ketika ketemu orang pas ditanya bagaimana skripsinya, kadangkala basa-basi sih bagi orang. Cuma bagi orang yang skripsi itu kalau sudah sering ditanya, mungkin kalau 1-2 kali awal-awal masih semangat ya, kalau sudah masih semester pertama ambil judul skripsi. Tapi kalau sudah tahun kedua, judul kedua, itu kalau ditanya itu kayak sesuatu yang bikin jengkel sebenarnya. Sampai aku sempat sebenarnya menjauh dari ada komunitas. Sebenarnya kan selama kuliah di Surabaya itu punya beberapa komunitas, tapi sempat menjauh karena kayak merasa risih setiap kali ke tempat itu ditanya, dan bukan cuma 1-2 orang yang tanya, banyak yang tanya. Akhirnya kayak merasa tempat ini nggak baik untukku sementara, lebih baik aku menjauh dan menyendiri, lebih banyak di kos waktu itu. Cuma sempat juga karena ada satu komunitas lain, jadi kebanyakan sering ke situ akhirnya, jadi kayak pelariannya banyak di tempat itu. Seperti itu, Pak. Gimana dengan orang tuamu, Tom? Jadi waktu bilang gagal ke orang tua,
orang tua sebenarnya sudah tahu sih bilang kalau sepertinya akan gagal karena orang tua melihat bahwa aku itu tidak bisa mengerjakannya dengan baik, judul itu, dan kesulitan. Dan respon orang tua sih bilang tetap semangat, jangan menyerah. Kenapa bilang jangan menyerah? Karena sebenarnya orang tuaku melihat anaknya yang mengerjakan skripsi itu bukan hal yang pertama, karena kakakku juga dulu mengerjakan skripsi, dan kakakku sebenarnya prosesnya sama kayak aku. Jadi kakakku juga dulu itu telat lulus. Jadi beda lulusnya itu hampir mirip lah, beda setahun aja. Dan karena sudah melihat di kakakku, jadi orang tua itu bisa memahami kalau kuliah di tempatku itu tidak mudah. Dan kebetulan kan kakakku juga dulu kuliah di sini, di Petra juga. Jadi bisa melihat bahwa untuk bisa lulus di Petra itu bukan hal yang mudah. Dan juga sih mungkin karena kedua orang tua itu terlibat di dunia pendidikan sebenarnya. Papaku seorang guru SMK, dan mamaku itu kerja di universitas. Nah, kedua orang tua itu kayak bisa membandingkan bagaimana kualitas pendidikan di sana maupun di sini ataupun di tempat lain, karena orang tua kan sering kayak, maksudnya terutama mamaku tuh sering kayak berkunjung ke kampus-kampus swasta yang ada di Indonesia. Jadi bisa melihat perbandingan bagaimana tingkat kesulitan ketika kita bisa lulus. Berarti peran orang tuamu besar ya pada saat Yeah. Tomo dalam masa itu tuh ya dinyatakan gagal. Orang tua tuh tidak menekan kok begini-begini, tapi tetap memberikan support ya. Iya, tapi sebenarnya Kak sempat menekan yang sempat menekan. Iya, sempat menekan. Itu yang kalau di bagian endingnya sempat menekan, khususnya sih dari bukan menekan yang bagaimana ya, lebih ke aku yang sendiri sih merasa tertekan karena yang itu ditanya. Jadi minggu itu mamaku sering tanya kan di telepon, ditanya skripsi bagaimana, sudah bimbingan hari ini. Nah, sampai kayak merasa tertekan karena sering ditanya seperti itu. Salah satu bikin tenang sih karena orang tua sempat datang ke Surabaya. Papa waktu itu sempat datang. Sebenarnya Papa waktu itu bilangnya mau datang pelatihan, ternyata tujuan utamanya itu datang berkunjung, melihat keadaan, apakah masih baik-baik saja. Karena waktu itu kan sudah kayak stres berat, dan kayak pengen menyerah sih sebenarnya, cuma ya bagaimana tetap berjuang. Dan sisi lainnya sih sebenarnya juga yang tadi aku lupa cerita, kenapa bisa bertahan, karena ada dosen pembimbing yang sekaligus itu sebenarnya dosen wali. Jadi kalau yang judul pertama itu kan ada 2 dosen pembimbing. Nah, di yang judul pertama itu sebenarnya kayak ketemu dosennya juga itu ada sisi kayak aku kadang sungkan ketemu. Jadi kayak tidak bisa diajak berdiskusi. Jadi dari sisiku sebenarnya dosennya itu baik. Cuma aku aja yang mungkin masih kurang dekat ya. Sedangkan yang waktu judul kedua, dosenku ini yang memperjuangkan. Jadi sebenarnya dosenku ini baik karena setiap semester kan pasti pertemuan. Kalau di Petra itu kan ada pertemuan dosen wali kan. Setiap kita mau ambil mata kuliah, kita akan konsultasi. Mungkin bagi beberapa jurusan itu hanya kayak formalitas. Tapi kalau jurusanku itu sesuatu yang penting karena kita bisa mengatur strategi. Nah, akhirnya waktu itu karena dosenku itu kan sering sudah lihat track record IPK-ku bagaimana, mata kuliah, kesulitan. Nah, saat itu akhirnya dosenku itu cari. Jadi dosenku ini baik, inisiatif mencariku. Karena saat itu sebenarnya sempat sudah menghilang waktu dikerjakan 1 tahun itu, sempat menghilang dari kampus. Karena yaitu stres. Untuk ketemu dosen pembimbing pun kadang kayak malas, begitu kan, sungkan. Nah, akhirnya waktu itu mungkin dosen pembimbing waliku ini sudah mendengar kisah-kisahku. Akhirnya beliau itu yang inisiatif mencari tahu, menanyakan kabar bagaimana, dan ditanyalah saat itu bagaimana keadaan. Diajak ketemu di ruangannya, dan dosen itu ya seperti biasa lah ya, pasti dosen akan memberi wejangan, nasihat. Cuma waktu pertama sih dengarnya kayak bagaimana ya, kayak sungkan begitu, kayak merasa bersalah. Cuma beliau itu baiknya dia tidak memarahi.
biasanya kan kita langsung dihakimi, kenapa kamu bisa gagal begini, kenapa? Tapi dosenku tuh dia kasih wejangan, kalau kamu lari terus dari tanggung jawabmu, malas, tidak mencari solusi lain, kamu akan tinggal terus di kampus. Dan ujianmu itu prosesnya akan begitu terus. Kamu akan mengulangi hal yang sama setiap semester ketika kamu nggak menyelesaikan tanggung jawabmu ini. Karena ujian terakhir sebelum kita lulus masuk dunia sebenarnya itu salah satunya skripsi. Karena kita itu diproses dengan begitu panjang di hal itu. Dan juga dosenku tuh dia cerita kisahnya, karena dosenku sendiri sebenarnya beliau juga itu lulusnya telat, jadi kayak memberi motivasi, dan mungkin karena dengarnya dari orang yang pernah alami, jadi kesannya itu beda kan kalau kita dengar kesannya dari orang yang cuma dia lulus 3,5 tahun, bilang alah skripsi aja kamu nggak bisa. Iya, mungkin karena dia merasa gampang 3,5. Coba kalau dia lulusnya 6 tahun, 7 tahun, pasti dia nggak akan langsung bilang seperti itu. Dan itu yang aku alami. Jadi dosen itu juga cukup membantu. Dan ketika proses mengerjakan skripsi, beliau itu sampai menyediakan ruangan khusus di kantornya, di lab, karena pengerjaannya kan di lab waktu itu, karena biasanya kami kan mengerjakannya tugas akhir, jadi membuat sebuah alat atau sistem. Nah, dosenku itu sampai menyediakan, diberi kunci untuk aku bisa fokus mengerjakan di situ. Jadi yaitu tiap hari, tiap minggu ya tempatnya di situ mengerjakan. Kalau dulu itu kayak biasa kerjakannya di tempat lain, kadang di kos. Cuma ya godaannya kan kalau pengendalian diri kita kurang baik di kos kan itu godaannya banyak. Nah, waktu itu bersyukur karena ada dapat sebuah ruangan di lab, jadi bisa fokus sebenarnya dikerjakan. Dan dosen itu bisa mengontrol tiap minggu aku bimbingan. Seperti itu. Jadi peran dosen dan peran orang tua ya. Aku melihat peran dosen dan peran orang tua yang mensupport Tomo sehingga bisa terus berjuang walaupun kasaran itu tertatih-tatih, tapi bisa menyelesaikan sampai akhir. Iya, seperti itu ya. Oke Tom, mendengar kisahmu, aku sangat setuju dengan yang tadi kamu katakan bahwa kalau kita mendapatkan wejangan dari orang yang lulus 3,5 tahun atau 4 tahun itu mungkin tidak terlalu terasa. Karena ya memang mungkin kamu bisa, tapi mendengar cerita atau sharing dari orang yang lulus itu benar-benar penuh perjuangan itu akan lebih terlihat berempati dan semakin memahami bagi mereka-mereka mahasiswa di luar sana yang sedang berjuang mati-matian untuk menyelesaikan skripsi. Karena beberapa waktu yang lalu aku juga sempat mendengar cerita seorang mahasiswa yang mengatakan, karena aku tanya kan, apa yang bisa didoakan? Dan dia bilang, tolong doakan supaya aku bisa berjuang menyelesaikan skripsiku. Karena dia lagi sangat kehilangan semangat untuk mengerjakan. Dan langsung teringat, oh keren nih kalau Tomo bisa berbagi kayak gitu. Oke Tom, nah ini pertanyaan yang bertujuan untuk menguatkan. Jadi apa pesan dari Tomo kepada adik-adik atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang, yang mungkin mirip-mirip kisahnya seperti Tomo yang kayaknya sudah seperti kehilangan harapan ataupun sudah pernah gagal dan sedang mencoba bangkit lagi. Apa pesan yang paling powerful dan bisa menguatkan mereka? Ya, kalau pesan untuk teman-teman yang berjuang mengerjakan skripsi atau tugas akhir, yang pasti pertama itu jangan lupakan Tuhan, ingat untuk berdoa. Itu hal yang penting dan dasar sih menurutku. Dan kedua, bagaimana kita belajar terbuka ke orang lain. Mungkin tidak perlu semua orang tahu, mungkin istilahnya mengeluarkan semua emosi-emosi negatif yang ada kan ketika kita bisa cerita itu kadang-kala kita kan merasa tenang. Dan itu butuh. Mungkin kalau teman-teman punya komunitas atau sahabat, itu menjadi tempat. Dan juga sih mungkin komunitas itu penting sih. Mungkin tidak semua komunitas bisa, mungkin kalau teman-teman punya banyak komunitas, ya semua mungkin bisa mendukung. Tapi waktu itu aku punya komunitas yang bisa mendukungku tetap bertahan. Kemudian yang kedua, nikmati prosesnya. Karena mungkin kita nggak tahu apa tujuannya Tuhan proses kita sehingga kita harus telat lulus. Karena
orang yang lulus 4 tahun dan 7 tahun itu tidaklah sebuah aib yang bagaimana. Soalnya waktu aku lulus memang merasa minder sebenarnya, sempat merasa minder, tapi bagaimana terus berjuang. Dan rasa mindernya itu sebenarnya paling kerasa waktu kita cari kerja, karena kita bisa dilihat dari track recordnya kita, khususnya kayak CV, apalagi kalau diwawancara, biasanya itu ditanya, kok lulusnya telat. Nah, disitulah prosesnya kita menjelaskan. Dan puji Tuhan sih, selama aku ikut proses mencari kerja juga itu, karena IPK aku sebenarnya tidak memenuhi standar pada umumnya mencari kerja, IPK 3, tapi selama kita berjuang dan berusaha, sama itu CV-nya kita bagus, dan bagaimana kita bisa menceritakan bagaimana pengalaman gagalnya kita skripsi, kadang-kala itu membuat wawancara itu menjadi tergugah, melihat bagaimana perjuangannya kita. Terus yaitu tadi, nikmati prosesnya, tiap orang prosesnya beda-beda, jangan bandingkan kalau dia lulus 4 tahun berarti dia akan baik-baik saja. Tidak juga, karena tiap orang itu punya proses yang berbeda. Terus tetap semangat, dan jangan lupa itu jaga kesehatan. Sama yang paling penting itu sebenarnya, hal yang penting itu dikerjakan, dan jangan lari. Makin kita lari ya gak akan selesai. Biarpun kita 3 tahun kerjakan skripsi, kalau nggak dikerjakan ya sama aja. Masalah kepintaran itu bukan hal yang paling penting. Memang penting tapi bukan paling penting. Bagaimana itu kerja keras dan kita bisa tekun mengerjakannya. Dan ya itu penting juga ada yang terus support kita, terus jaga kesehatan juga, karena jangan sampai banyak kan orang yang ketika mengerjakan skripsi itu sampai lupa istirahat, terus sering begadang. Tapi bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan baik. Ya kadang-kala kita perlu refreshing juga, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Tetap membagi waktu lah dengan baik. Dan kalau bisa cari tempat yang nyaman untuk mengerjakan skripsi. Mungkin ada yang nyaman di kafe, di warkop, atau di kos, atau di kampus. Ya temukanlah tempat yang baik. Terus yang paling penting juga itu, memang capek itu pasti, tapi bertahan itu pilihan. Wes, quote dari Tomo. Sebenarnya jadi ada tambah 2 pertanyaan lagi sih. Yang pertama, bagaimana dengan mereka yang memilih untuk tidak mau keluar? Maksudnya mengurung diri dan akhirnya memilih untuk tidak mau keluar, dengan tidak mau berinteraksi karena takut ditanyai. Kira-kira apa yang bisa menjadi pesan Tomo untuk mereka? Untuk teman-teman yang takut, yang mengurung diri, aku pun sebenarnya sempat mengurung diri. Sebenarnya efek dari aku mengurung diri dan stres itu, aku pernah rasakan itu jadi insomnia. Aku nggak pernah namanya itu insomnia. Cuma aku alami itu gara-gara aku stres berat. Aku bahkan kayak tiap hari itu bisa mengerjakan sesuatu yang istilahnya buang-buang waktu, kayak main game sampai subuh, dan akhirnya itu kebawa, kerasa diri. Nah, sebenarnya solusi yang paling penting adalah mengakui bahwa kita memang gagal, kita memang lemah, nggak mampu. Dan ya paling penting kalau kita punya komunitas atau sahabat yang bisa istilahnya itu menerima kita apa adanya, kita bisa cerita bahwa kita gagal, mau bagaimana lagi. Yang penting poin utamanya ketika kita gagal, habis itu apa yang kita lakukan? Apa kita hanya meratapi atau berdiam diri? Nah, untungnya kan aku istilahnya punya komunitas, akhirnya aku diingatkan bahwa ya mungkin aku sudah gagal, tapi bagaimana aku kembali lagi berjuang dari awal, berjuang dari nol. Memang tidak mudah, tapi ya itu, kalau kita menyendiri terus di kamar, ya kapan bisa selesainya? Memang pergumulannya itu nggak mudah sih, tapi kita harus berjuang, kita mengakui bahwa kita gagal. Dan yang kedua sih, cuek sih sama pendapatnya orang. Mereka kan nggak tahu prosesnya kita. Mungkin mereka merasa, ya mungkin dia baik-baik saja, bisa skripsinya lancar. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Karena prosesnya tiap orang kan beda-beda. Mungkin dia sekarang aman-aman aja, tapi ketika nanti datang sebuah masalah besar, bisa aja dia yang down. Karena prosesnya kita beda-beda. Betul, proses tiap orang beda-beda ya. Dan tergantung bagaimana kita mau berjuang terus sampai menyelesaikan itu. Yang terakhir, benar-benar terakhir,
Apa saranmu untuk mereka-mereka yang kesusahan juga mengerjakan skripsi tapi terus didesak oleh orang tua? Bagaimana untuk menyampaikan, menjelaskan ke orang tua? Karena kan orang tua takutnya udah, ayo kok lama banget, kok nggak bisa, kok nggak selesai, kayak gitu. Bagaimana menjelaskan supaya orang tua juga memahami bahwa ini tidak mudah? Untuk teman-teman yang berjuang menjelaskan ke orang tua memang bukan hal yang mudah ya Kak menjelaskan, tapi kalau aku sih cerita sisi banyak terkait kayak bagaimana sistem di kampusnya kita, bagaimana teman-teman yang lain itu berjuang, mungkin kita bisa cerita kisah-kisah yang lain. Terus yang pasti kita cerita apa adanya ke orang tua, kalau bisa jangan bohong, cerita aja. Memang kalau memang sistemnya begini, atau memang kita lagi malas mengerjakan, mungkin ya resiko kalau kita malas kan pasti kita dimarahi, karena itu risikonya kita. Tapi bagaimana kita menjelaskan dengan baik sih, dan cari waktu yang tepat, waktu kita menjelaskan. Bersyukur kalau orang tua kita itu tinggal bersama kita, jadi kita pasti tahu timing yang pas, kapan orang tua itu tenang. Kan nggak mungkin kalau dia habis capek, terus kita cerita skripsi, pasti kita akan dimarahi. Mungkin pas di meja makan atau di mana, carilah waktu terbaik. Nah, kalau yang merantau itu mungkin bisa menelpon di saat yang kita tahu orang tua kita itu lagi tenang. Dan yang paling penting ya kita juga doakan orang tua kita agar mereka bisa memahami bahwa prosesnya kita tidaklah mudah mengerjakan skripsi itu. Ya mungkin yang paling susah sih kalau orang tua kita dulu tidak pernah mengalami mengerjakan skripsi ya, dan tidak tahu sistem pendidikan sekarang itu seperti apa, apalagi kalau kayak di kampusnya kita itu bagaimana sistemnya. Kan kadangkala mereka itu akan membandingkan, misalnya di daerah asalnya itu orang kok gampang sekali kerjakan skripsi. Nah, penting untuk kita juga menjelaskan bahwa kita punya sistem yang berbeda. Iya, jadi poinnya dari sharing kita malam ini adalah yang penting adalah keterbukaan. Kita mengakui kalau benar-benar lagi susah, lagi sedang tidak baik-baik saja. Penting untuk kita harus mengakui diri sendiri, dan juga belajar menjelaskan kepada orang tua yang pasti ya. Dan juga jangan pernah meninggalkan komunitas. Karena dalam masa-masa seperti ini, justru pada saat kita semakin menjauh dari komunitas, entah itu komunitas itu bisa teman sebaya, bisa dosen, bisa orang tua, justru kita semakin down, kita semakin depresi. Dan seperti tadi perkenalan di awal, Tomo ini sudah bekerja ya teman-teman. Jadi bersyukur lulus walaupun mepet-mepet, tapi itu juga tidak menghentikan dia untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Benar ya Tom ya? Iya Kak. Telat lulus itu bisa menggugah wawancara. Oh gitu ya? Kerja kita itu bisa ya? Iya. Caranya gimana? Karena ketika kita ditanya kan pasti kita akan cerita bahwa kita gagal. Nah, kadangkala justru wawancara itu kadang kan melihat ketika anak ini kita gagal tapi kita mau berjuang kembali. Nah, wawancara yang selama ini aku beberapa kali pergi wawancara, ya puji Tuhan mereka itu selalu kayak tertarik dengan kisah aku, bagaimana aku berjuang mengerjakan skripsi. Dan ya proses dari memang sih waktu aku mengerjakan mencari pekerjaan ini memang tidak cepat juga dapat kerja ya, butuh sekitar 6 bulan lebih dari lulus tahun lalu sampai bisa dapat kerja. Tapi bagaimana itu kita bisa berjuang, dan yang waktu wawancara itu sesuatu salah satu kayak nilai tambah dari, kalau menurutku ya, nilai tambah bagaimana kisah kita berjuang mengerjakan skripsi. Oke Tomo, terima kasih untuk kesaksiannya, sudah mau berbagi, dan semoga kesaksiannya ini bisa menguatkan, mensupport mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang dan mungkin sedang berusaha supaya bangkit lagi menyelesaikan skripsinya. Oke, thank you semuanya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye semuanya.